Trikaya Parisuda mengacu pada 3 perilaku utama yang harus disucikan. Salah satunya adalah manacika, berpikir yang baik dan benar, sumber utama dari segala ucapan dan tindakan. Pada video kali ini saya akan membahas lebih dalam lagi mengenai manacika. Pertama-tama, apa itu Trikaya Parisuda? Trikaya Parisuda berasal dari bahasa Sanskerta, di mana tri berarti 3, kaya berarti perilaku, dan parisuda berarti suci atau murni. Dengan demikian, Trikaya Parisuda mengacu pada 3 perilaku utama yang harus disucikan, yang meliputi manacika, berpikir yang baik dan benar, wacika, berbicara yang baik dan benar, dan kaika, berbuat yang baik dan benar. Ketiga aspek ini menekankan pentingnya menjaga keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan sebagai dasar pembentuk karakter yang luhur dan harmonis. Namun, apa itu perilaku baik dan benar? Perilaku benar adalah tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, norma atau ajaran agama, dinilai dari sisi kepatuhan terhadap nilai kebenaran yang objektif, bukan hanya soal perasaan. Hal ini agar hidup kita selaras dengan dharma atau kebenaran. Sedangkan perilaku baik berkaitan dengan sikap atau tindakan yang penuh empati dan tidak merugikan baik perasaan orang lain maupun diri sendiri. Hal ini agar kita tetap rendah hati, penuh kasih, dan menciptakan keharmonisan sosial. Fokus utama kali ini adalah pada manacika. Seperti yang dikatakan sebelumnya, manacika adalah berpikir yang baik dan benar. Dalam ajaran Hindu, pikiran dianggap sebagai sumber utama dari segala ucapan dan tindakan. Pikiran yang positif dan murni akan menghasilkan perkataan dan perbuatan yang baik. Sementara pikiran yang negatif dapat menuntun pada ucapan dan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Implementasi dari manacika. Untuk menerapkan manacika dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, meditasi. Melatih pikiran melalui meditasi membantu menenangkan batin dan meningkatkan kesadaran akan pikiran-pikiran yang muncul. Dan yang kedua, bergaul dengan lingkungan yang mendukung. Berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif dapat mempengaruhi cara kita berpikir dan membantu kita menjaga kemurnian pikiran. Dan yang ketiga, refleksi diri. Melakukan introspeksi secara rutin untuk mengevaluasi pikiran dan perasaan kita. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi pikiran negatif yang muncul. Dari menerapkan hal tersebut, ada manfaat yang kita dapat, yaitu ketenangan batin, pengambilan keputusan yang bijaksana, dan hubungan interpersonal yang lebih baik. Namun, apa yang akan terjadi jika tidak menerapkan manacika? Jika ditelaah, manacika dan consciousness atau kesadaran saling berkaitan karena keduanya berperan dalam mengarahkan pikiran manusia. Manacika adalah bagian dari kesadaran. Consciousness atau kesadaran dalam filsafat dan ilmu kognitif merujuk pada kesadaran seseorang terhadap dirinya sendiri, lingkungannya, serta pikiran dan emosinya. Manacika adalah bagian dari kesadaran yang berfokus pada pikiran yang baik dan mengarah pada kontrol diri. Manacika membentuk realitas seseorang. Dalam filsafat Hindu dan juga dalam psikologi modern, kesadaran seseorang mempengaruhi cara ia melihat dunia dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jika seseorang memiliki manacika yang baik, maka ia akan lebih bahagia, lebih damai, dan lebih mudah menghadapi tantangan hidup. Maka yang mungkin akan terjadi adalah kepada diri sendiri itu adalah pikiran negatif yang mendominasi, stres dan kecemasan, hilangnya kendali diri. Kepada spiritual, adanya karma buruk, terhalangnya pertumbuhan rohani. Dan kepada sekitar, hubungan dengan orang lain bisa saja memburuk, yang dapat menimbulkan konflik, lalu pada akhirnya bisa dikucilkan masyarakat. Itulah manacika, bagian dari Trikaya Parisuda. Dengan menjaga kemurnian pikiran dan menghindari hal-hal negatif, kita dapat membangun dasar yang kuat untuk perkataan dan perbuatan yang baik. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih.